Sudah. Pastinya sudah, karena pasti sudah mandi kan. Nah, sebelum chapel kita mau berdoa dulu. 3, 2, yuk. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah, pagi yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami mau chapel bersama. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Ini doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Nah, pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu yang judulnya Allahku Sanggup. Yuk berdiri dulu, kita mau gerak bersama biar tidak dingin. Ayo Pak. Halo, selamat pagi anak-anak. Oke. Apa kabarnya hari ini? Oke. Harapan Pak Depi, kita semua tetap dalam keadaan yang baik-baik walaupun kita sekarang terpisah. Bapak Ibu guru kamu di rumah dan kamu di rumah kamu masing-masing. Oke. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya silakan siapkan Alkitab. Oke, silakan ambil Alkitabmu bagi kamu yang punya Alkitab di rumah. Oke, silakan ambil Alkitabnya. Sudah? Oke. Pada dikasih waktu 1 menit, silakan ambil Alkitabnya. One minute, 37 seconds later. Oke, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, bagaimana sikap berdoa yang benar? Lipat tangan, tutup mata. Oke, lipat tangan, tutup mata. Oke, nanti Pak Depi yang akan berdoa dan anak-anak silakan mengikutinya. Oke, sekali lagi. Lipat tangan, tutup mata. Pak Depi yang akan pimpin doa, anak-anak silakan mengikutinya. Oke? Mengerti? Oke. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur buat pagi ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berkati telinga kami, berkati hati kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekarang kita akan sama-sama buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas. Tahu nggak Lukas itu ada di mana? Nah,
Lukas itu ada di Perjanjian Baru. Oke. Lukas kitab ketiga di Perjanjian Baru. Lukas pasal 24 ayat 5 sampai dengan 6. Nah, kalau dikatakan pasal 24 berarti itu adalah angka yang tebal, angka yang besar, angka yang hitam. Kalau dibilang ayat berarti itu angka yang kecil-kecil. Oke, sekali lagi Lukas pasal 24 ayat 5 sampai dengan 6. Pak Depi akan membacakannya dan anak-anak yang punya Alkitab silakan ikut membaca di Alkitabnya masing-masing. Tetapi bagi anak-anak yang tidak punya Alkitab, silakan mendengarkan. Oke, kita akan mulai ya. Lukas 24 ayat 5 sampai dengan 6. Judulnya adalah Kebangkitan Yesus. Ayat 5, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ayat 6, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Oke, demikianlah firman Tuhan yang dapat kita baca pada saat ini. Oke, judul devosi kita, judul chapel kita di saat ini adalah Kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Ada yang tahu kok kita harus pakai tema itu? Ada yang tahu? Nah, anak-anak jangan lupa ya bahwa di waktu sekarang kita sedang merenungkan minggu-minggu Prapaskah. Prapaskah itu ada yang tahu nggak Prapaskah itu apa? Oke, pra itu artinya sebelum, pasca itu artinya kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti minggu-minggu kita merenungkan, memikirkan sama-sama tentang hari-hari atau minggu-minggu sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Tema firman Tuhan adalah kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Adakah yang tahu apa arti kebangkitan? Nah, kebangkitan itu berasal dari kata dasar bangkit yang mendapat imbuhan awalan ke dan imbuhan akhiran an. Jadi kebangkitan. Ada yang tahu kata kebangkitan? Kebangkitan bisa anak-anak dengarkan atau temui biasanya jika ada orang meninggal. Terus dikatakan, wah, orang meninggal itu hidup lagi. Nah, kebangkitan itu sama artinya dengan hidup lagi dari kematian. Siapa yang pernah lihat orang meninggal? Pasti pernah. Pak Depi juga udah pernah lihat orang meninggal. Oke, kebangkitan yang dimaksud di sini adalah kebangkitan Kristus. Kristus itu siapa? Tuhan Yesus. Oke. Di dalam cerita sini, judul Alkitabnya adalah Kebangkitan Yesus. Pada saat itu, nah, di Alkitab sini yang ditulis oleh Lukas. Nah, Lukas menuliskan bahwa pada saat itu pagi-pagi ada beberapa perempuan, ada beberapa ibu-ibu yang pergi ke kubur Yesus. Nah, di zaman itu kubur itu tidak seperti kuburan yang kita miliki sekarang. Misalkan kalau orang meninggal sekarang pasti dia ada yang ditanam, dimasukin ke tanah terus ditimbun, atau ada yang dibakar. Setelah itu debu dari tubuh orang yang meninggal itu akan disimpan. Oke. Tapi di zaman Tuhan Yesus
Setelah Yesus wafat, setelah Yesus meninggal, Yesus dikuburkan di dalam gua. Nah, kuburannya berbentuknya gua. Gua itu pasti di dalamnya kosong dong. Nah, ada batu. Nah, Yesus dimasukkan ke dalam kubur. Mayat Tuhan Yesus dibungkus dengan kain kafan. Kain kafan itu adalah kain yang warna putih yang biasa dibungkus mayat jika orang meninggal. Nah, waktu itu perempuan-perempuan ini datang untuk meminyaki, untuk mengunjungi, untuk datang menjumpai mayat Tuhan Yesus. Nah, di depan kubur Tuhan Yesus, di depan gua itu ada batu besar. Batu yang sangat besar. Kenapa ditaruh batu? Supaya mayat Tuhan Yesus tidak bisa dicuri sama orang lain, ya. Pada saat perempuan itu datang di kubur Tuhan Yesus, di depan kubur Tuhan Yesus, mereka melihat batu yang besar itu yang menutupi lubang kubur Tuhan Yesus, yang menutupi gua itu sudah terguling. Sudah terguling. Dan perempuan itu kaget. Lah, kok batu yang besar sudah terguling? Mereka bingung dong, iya nggak? Kira-kira kita bingung nggak, kalau batu yang besar, siapa yang bisa mendorong batu yang besar itu? Kecuali ada alat berat atau sesuatu yang bisa mendorong. Tapi zaman itu ada nggak? Mungkin menurut Pak Depi di zaman itu tidak ada alat begitu. Nah, di saat mereka masuk, mereka tambah kaget lagi. Mereka makin bingung, mereka makin heran. Mayat Tuhan Yesus hilang. Hanya ada kain kafan yang tertinggal di kubur Tuhan Yesus. Itu artinya, apakah Yesus bangkit, atau Yesus dicuri, atau Yesus ternyata tidak mati, terus dia bangun dan kabur dan pergi? Tidak, anak-anak. Ingat, Yesus sudah mati waktu di kayu salib. Nah, kalau mayat Tuhan Yesus hilang, berarti Yesus itu hidup lagi. Oke, Yesus bangkit. Perempuan itu tahu dari mana waktu Yesus bangkit. Di saat mereka bingung, di saat mereka heran di dalam kubur, di saat mereka pusing memikirkan di mana mayat Tuhan Yesus, tiba-tiba muncul atau datang atau terlihat malaikat Tuhan. Perempuan-perempuan itu kaget. Tahu kaget? Anak-anak pernah asik membaca di rumah, duduk di kursi, tiba-tiba orang tua kamu, papa kamu, atau kakak kamu, abang kamu, atau adik kamu datang di samping. Kamu pasti kaget dong. Ya, kaget. Nah, perempuan pun juga begitu. Waktu itu, waktu mereka bingung, mereka heran, datang malaikat Tuhan dan mereka kaget. Kira-kira mereka takut nggak? Oke, mereka takut. Karena kok ada orang lain yang muncul di dalam gua. Sedangkan mereka masuk lewat pintu. Dan mereka tidak tahu malaikat itu lewat dari mana. Tiba-tiba saja muncul. Nah, di ayat 5 dikatakan bahwa mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu, malaikat itu, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Malaikat itu bilang, "Mengapa kamu mencari Tuhan Yesus yang sudah bangkit?" Malaikat berkata di ayat 6, "Ia tidak ada di sini lagi." Yesus tidak ada lagi di dalam kuburnya. Ia telah hidup lagi. Ia telah bangkit. Nah, malaikat itu mengingatkan sama perempuan-perempuan itu, "Ingatlah apa yang dikatakan Yesus kepada kamu waktu dia masih di Galilea, waktu dia masih hidup." Yesus pernah cerita bahwa dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dia akan disalibkan, dia akan mati, dan dia akan bangkit. Nah, jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus
itu benar. Yesus tidak pernah berbohong. Oke. Yesus sudah pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit dan terbukti Yesus bangkit. Nah, anak-anak kira-kira tahu nggak apa manfaat, apa dampak positif, apa kabar baik dari Yesus bangkit? Ada tidak kegunaan, ada tidak hal yang kita dapatkan dari kebangkitan Tuhan Yesus? Ada yang tahu apa yang kita dapatkan dari kebangkitan Tuhan Yesus? Oke, anak-anak ingat waktu devosi-devosi kita di chapel-chapel sebelumnya. Guru-guru sudah menjelaskan tentang ada manusia itu berdosa, manusia diselamatkan oleh Tuhan, tetapi yang Tuhan menyelamatkan adalah orang-orang yang dipilihnya. Jadi anak-anak, sebelum anak-anak lahir, Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah memilih setiap anak-anak untuk diselamatkan. Pak, maksudnya selamatkan itu apa? Dengan Yesus berhasil bangkit dari kematian, kita, Pak Depi, guru-guru TK sampai SD, dan anak-anak semuanya bisa selamat. Dari apa? Dari penghukuman. Nah, di saat nanti anak-anak sering bilang kiamat, itu akan datang orang-orang yang akan menghukum manusia yang tidak percaya Tuhan. Tetapi kita yang percaya Tuhan dan kita yang dipilih Tuhan, Tuhan akan membawa kita akan sama-sama terangkat bersama-sama dengan Tuhan. Kita naik bersama-sama dengan Tuhan pergi ke surga untuk tinggal bersama Tuhan, dan kita tidak mendapat penghukuman. Nah, penghukuman itu anak-anak bisa lihat di Wahyu. Jadi kita sangat beruntung bahwa di saat Yesus bangkit, di saat Yesus berhasil bangkit, Yesus memberikan kita keselamatan, yaitu apa? Kita bebas dari hukuman dan kita akan hidup kembali bersama Tuhan setelah kita mati nanti. Jadi setelah kita mati nanti, di saat Tuhan Yesus datang kali kedua, kita akan dibangkitkan dan diangkat bersama-sama Tuhan. Nah, teman-teman mungkin Pak Depi tahu, mungkin teman-teman di rumah atau murid-murid di rumah lagi takut sama COVID-19 atau virus corona. Nah, anak-anak tidak perlu takut sama virus corona. Karena apa? Ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang bisa bangkit dari kematian. Ada enggak di dunia ini orang yang mati dan bangkit lagi? Ada, tetapi setelah dia bangkit dan mati, dia pasti setelah dia mati dan bangkit, dia akan mati lagi. Tapi Kristus mati lagi enggak setelah itu? Tuhan Yesus mati lagi enggak? Tuhan Yesus hidup untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, anak-anak tidak perlu takut dengan virus corona, karena virus corona pun diciptakan Tuhan dong. Ya, kira-kira Tuhan bisa nggak menghapuskan? Tuhan nggak bisa mematikan? Tuhan bisa nggak menghilangkan virus corona dari Indonesia? Bisa, karena Tuhan menciptakan. Jadi anak-anak tidak perlu takut dengan virus corona, karena Tuhan akan melindungi kita dari virus itu. Yang penting kita juga harus menjaga apa? Menjaga kesehatan, menjaga apa yang kita makan, jangan makan sembarangan. Biasanya kalau pagi-pagi ada yang berjemur matahari pagi untuk kesehatan. Atau anak-anak bisa olahraga di rumah, tidak lari-lari. Anak-anak membantu orang tua, menyapu, mengepel, itu sudah bagian dari menjaga kesehatan tubuh supaya bisa bugar. Oke, jadi anak-anak tidak perlu takut sama corona, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan mampu mengalahkan kematian, dan Tuhan mampu mengalahkan corona. Oke, demikian firman Tuhan dari Pak Depi. Kiranya kita terus diberkati Tuhan, kita terus dilindungi Tuhan, kita terus mendapat berkat Tuhan, sehingga kita tetap sehat kuat untuk menjalani hidup ini. Oke, terima kasih Tuhan buat kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan, sehingga Pak Depi, semua guru-guru TK SD, semua guru-guru
SLH Banjar Agung dan semua anak-anak, khususnya anak-anak TK dan SD, bisa selamat dari kehidupan ini. Oke. Kiranya anak-anak terus semangat mempersiapkan diri untuk menyambut Jumat Agung tanggal 3 hari Jumat, dan mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah atau kebangkitan, walaupun kita harus ibadah di rumah kita masing-masing. Oke, demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa. Oke, silakan lipat tangan, tutup mata. Silakan lipat tangan, tutup mata. Anak-anak tidak perlu mengikuti Pak Depi. Pak Depi yang akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, jikalau firman Tuhan yang kami dengarkan mengajarkan kami bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk kami dan memberikan hidup baru kepada kami. Dan kami tidak perlu takut sama virus corona, karena virus corona pun dipegang oleh Tuhan, virus corona pun diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan mampu menghapuskan, menghilangkan, dan menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit. Terima kasih Tuhan, tolong lindungi kami, tolong berkati kami sehingga kami terus hidup, kami terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.